Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri, karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak, pernah nggak dengar tindak pidana perpajakan? Ternyata ada loh penegakan hukum di bidang perpajakan untuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak. Perbuatan seperti apa sih yang dikategorikan tindak pidana perpajakan? Lalu, bagaimana Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan? Nah, biar kawan pajak nggak penasaran, kita akan bahas langsung dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Bapak Roni Johannes Purba. Halo Pak Roni. Halo Kak Muan. Gimana kabarnya nih Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Muan? Alhamdulillah sehat. Baik nih kawan pajak. Nah Pak Roni, hari ini kita mau ngobrol tentang yang cukup serius nih Pak, ya, yaitu tentang tindak pidana pajak. Ini adalah hal yang perlu diketahui oleh kawan pajak, biar kawan pajak terhindar nih dari resiko tersebut. Nah Pak, gimana sih sebenarnya atau apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana pajak dan bagaimana menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana di bidang perpajakan ini? Ya, makasih Kak Muan. Nah ini betul serius ini. Betul-betul serius kalau kita udah bicara tindak pidana ya Pak? Tindak pidana perpajakan. Dalam hukum pidana perpajakan, ada beberapa unsur penting yang perlu dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana perpajakan. Ada unsur-unsur ya Pak? Ada unsur-unsurnya. Nah ini, unsur-unsurnya itu ada meliputi setiap orang. Itu berupa individu atau perseorangan yang memiliki kewajiban melapor dan membayar pajak, termasuk personil pengendali koperasi, pegawai dari wajib pajak, dan bahkan pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari tindak pidana perpajakan. Oke, unsur orang. Selanjutnya unsur Pak? Orang, setiap orang. Selanjutnya adalah unsur perbuatan atau dikenal dengan actus reus, yaitu tindakan melawan hukum perpajakan. Contohnya, dia tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak lain. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Apa lagi tuh Pak? Yaitu mens rea ataupun unsur-unsur kesengajaan. Oh, sengaja ya Sengaja, Pak? iya. Ini melihat keinginan dari pelaku bahwa pelaku sadar bahwa tindakannya melanggar hukum perpajakan, tapi tetap melakukannya, seperti menghindari pembayaran pajak. Dan yang terakhir unsurnya, ini adanya kerugian pada pendapatan negara. Tindak pidana perpajakan dianggap terjadi ketika ada dampak negatif terhadap penerimaan negara. Misalnya ketika pajak yang seharusnya dibayar tidak dibayarkan atau tidak dilaporkan. Atau dilaporkan tapi tidak benar pelaporannya. Oh gitu ya Pak? Atau juga pajak yang sudah dipungut dari pihak lain tidak disetorkan ke kas negara, atau juga ya menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi ada 4 unsur ya Pak ya? Ada 4 unsur. Nah gimana Pak? Keempat unsur ini setiap orang, perbuatan, kesengajaan, dan kerugian pada pendapatan negara saling terkait dan harus terpenuhi. Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana perpajakan, gitu Kak Muan. Oh, jadi tadi ada 4 unsur ya Pak ya, setiap orang, kemudian perbuatan kemudian tadi sengaja ya, mens rea, terus terdapat potensi kerugian ya Pak ya? Betul, terdapat kerugian pada pendapatan negara. Dan keempat unsur ini harus terpenuhi agar dia bisa dikatakan sebagai tindak pidana perpajakan. Baik nih Pak. Nah, gimana Pak jika terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan nih Pak? Penegakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh DJP Pak? Ya, untuk penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh DJP itu memang ada beberapa. Iya Pak. Ya, ada beberapa. Antara lain dimulai dengan adanya tindakan administratif.
Oh, ada tindakan administratif. Ada dulu tindakan ya, Pak, administratif. ya? Jadi tidak serta-merta semuanya Langsung itu. gitu ya? Iya. Nah, baru penegakan hukum ini masuk ke pidananya. Nah, dari penegakan hukum yang administratif ini, Iya, Pak. kegiatan administratif ini untuk melihat kepatuhan dari wajib pajak sehingga tidak serta-merta harus menjadi pidana sebenarnya. Nah, administratif ini misalnya wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Baik. Pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan. Iya, betul, Pak. Nah, kemudian juga dari pemeriksaan itu apabila tidak ada pembayaran yang dilakukan, Iya. maka ada tindakan-tindakan penagihan. Di situ juga ada upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan. Itu masih administratif ya, Itu Pak? masih wilayah administratif. Kemudian untuk wilayah yang penegakan hukumnya itu sudah masuk ke pidana. Iya, gimana Nah, itu, Pak? ini kalau sudah pidana dimulai dengan adanya pemeriksaan bukti permulaan yang dikenal di Direktur Jenderal Pajak ataupun di hukum perpajakan kita, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Oh, gitu ya, Nah, Pak. ini biasanya diterapkan ketika wajib pajak ataupun setiap orang tadi yang melakukan pelanggaran itu melakukannya bisa sengaja maupun tidak sengaja. Oh, jadi sengaja maupun tidak sengaja ya, Pak Iya. ya? Nah, hanya saja memang proses untuk penegakan hukum di bidang perpajakan ataupun pidana perpajakan ini sifatnya lebih kompleks. Iya, Pak. Karena melibatkan tadi saya bilang pemeriksaan bukti permulaan, kemudian penyidikan, ditambah lagi dengan pihak ketiga melibatkan polisi dalam hal Polisi, ini ya, Pak. Korwas, kemudian melibatkan juga dari kejaksaan, ya untuk dalam rangka penuntutan dan bahkan kalaupun sampai nanti di pengadilan melibatkan pengadilan. Jadi Panjang banyak, ya, Pak? panjang sekali. Nah, sementara untuk yang bersifat administratif tidak sampai seperti itu. Saya sampaikan tadi wilayahnya sampai ke penagihan. Tapi di penagihan sendiri ada upaya-upaya yang nanti mungkin dilakukan yang sifatnya sudah mengarah ke penegakan hukum. Nah, jadi kalau dari kita nih, Direktur Jenderal Pajak selalu menghimbau supaya jangan ada pelanggaran-pelanggaran tindak pidana perpajakan ini. Oh, gitu Iya, ya, Pak ya. Jadi iya. memang panjang ya, Pak, Panjang. untuk sampai ke tindak pidana itu. Jadi diawali tadi administratif dulu ya, Dari Pak, administratif dulu, baru nanti dia masuk ke tindak pidana. baru dilihat ada pelanggaran tindak pidana dilanjutkan. Iya. Itu sampai ke pengadilan tentunya. Oke. Nah, Pak, apakah mungkin nih tadi seperti yang sudah panjang lebar Bapak jelaskan, apakah mungkin pelanggaran administratif ini bisa beralih menjadi kasus pidana, Pak? Oke, ini mungkin pertanyaannya sangat-sangat tajam ya, sangat tajam sekali. Setajam silat nggak, Pak? Setajam silat. Jadi memang ini ada aspek penting dari penegakan hukum perpajakan. Jadi kita sudah mengetahui dari sisi perpajakan ini, kita sudah mulai dari wajib pajak mendaftarkan diri, diberikan edukasi, kemudian apabila dalam pelaksanaannya masih perlu pengawasan, kemudian untuk menguji kepatuhan ada pemeriksaan yang sifatnya administratif tadi. Namun demikian, ketika dilakukan pengawasan, Betul, Pak? ada indikasi-indikasi yang terlihat pelanggaran pidana perpajakan, maka ini dilakukan usulan untuk diperiksa. Pemeriksaannya dapat melalui pemeriksaan bukti permulaan. Permulaan tadi ya, Pak ya. Iya, jadi ketika masih dalam tahapan pengawasan itu kantor pelayanan pajak menyampaikan SP2DK betul. untuk diklarifikasi oleh wajib pajak. Iya. Namun demikian apabila dari klarifikasi tersebut ternyata tidak begitu jelas, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Bahkan apabila terbukti ada tindak pidana perpajakan yang tadi dari pemeriksaan bisa masuk ke pidana perpajakan.
Jadi dimungkinkan ya Pak ya? Dimungkinkan. Kalau misalnya dari pemeriksaan tadi ternyata ditemukan mungkin ya Pak ya? Iya, ada indikasi ada namanya. indikasi ya Pak ya, bahwa dia itu ada tindak pidana, maka itu bisa beralih menjadi tindak pidana perpajakan. Oke Pak. Nah Pak, tadi setelah adanya nih dugaan tindak pidana perpajakan, apa langkah yang dilakukan oleh penyidik selanjutnya nih Pak? Oke, nah ini memang harus diketahui oleh petugas pajak, oleh masyarakat wajib pajak, betul, Pak. supaya mengerti bagaimana proses penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Betul sekali, Pak. Nah, setelah adanya dugaan tindak pidana atau indikasi, dimulai dengan penerbitan laporan kejadian. Oh, penerbitan laporan kejadian. Iya, ada laporan kejadian. Kalau di kepolisian namanya laporan polisi, laporan kepolisian. Iya, kemudian laporan kejadian itu adalah proses lanjutan dari adanya pemeriksaan bukti permulaan untuk melihat ada nggak pidananya tadi. Indikasi tadi. Indikasi tadi. Kemudian dengan adanya laporan kejadian, maka dibuatlah yang namanya surat perintah. Surat perintah penyidikan. Penyidikan. Iya. Kemudian surat perintah penyidikan tersebut disampaikan ke pihak kejaksaan melalui Korwas untuk diterbitkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, dalam penyidikan ini penyidik melakukan berbagai upaya paksa seperti pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pencegahan sampai ke luar negeri. Oh, dicegah ya Pak? Iya, dan ini tentunya harus memiliki izin dari pengadilan. Dalam berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan, penyidik pajak bisa bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia atau meminta persetujuan pengadilan negeri. Nah, jadi melibatkan berbagai pihak. Selain itu, jika diperlukan, pencegahan tersangka ke luar negeri, tindakan tersebut ya dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak, aparat penegak hukum. Gitu Kak Muan. Oke, jadi tadi dimulai dari laporan kejadian ya Pak laporan ya? Kejadian. Laporan kejadian, kemudian berlanjut ke surat perintah penyidikan, kemudian diterbitkan surat perintah dilakukan penyidikan, SPDP. Nanti disitulah prosesnya ya Pak, bisa penyitaan tadi, kemudian penangkapan, pencegahan ke luar negeri. Kita bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah nih Pak, kalau misalnya nih mungkin kawan pajak nanya, kalau udah sampai pada proses itu, bisa nggak nih Pak penyidikan ini dihentikan Pak? Oke, nah ini penting nih Pak. Penting, semuanya penting kayaknya pertanyaannya nih, dan serius. Betul ya. Pak. Proses penghentian penyidikan itu memang diatur dalam undang-undang KUP, undang pajak, diatur. Ada di pasal 44A dan pasal 44B. Pasal 44A dan pasal 44A ini dihentikan karena memang tidak terbukti. Setelah dilakukan penyidikan tadi, tidak terbukti bahwa ada tindak pidana perpajakan. Atau yang tadi sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu meninggal dunia. Nah, makanya ini dihentikannya penyidikannya. Nah, satu lagi, penghentian penyidikan itu menggunakan pasal 44B. Pasal 44B, pasal 44B ini mengatur penghentian penyidikan dalam hal tersangka melakukan pembayaran pajak, dalam hal ini pemulihan kerugian pendapatan negara. Jadi bisa ya Pak, lagi diperiksa kemudian wajib pajaknya bayar gitu ya Pak? Wajib pajaknya bayar. Nah, karena apa? Karena memang pajak ini kan untuk penerimaan negara. Jadi kalau kerugian negaranya dipulihkan dengan adanya pembayaran, maka status tersangkanya itu bisa dihentikan, penyidikan bisa dihentikan. Hanya saja prosedurnya itu agak lumayan, agak panjang juga ya Pak? Agak panjang. Seperti tadi juga, kenapa masuk ke pidana perpajakan panjang, mau dihentikan juga panjang gitu. Mau dihentikan juga panjang karena apa?
melibatkan APH lainnya. Ya, yaitu setelah wajib pajak melakukan pembayaran, kemudian kita bersurat ke Menteri Keuangan. Pakai surat ya Pak ke bersurat ke Menteri Keuangan. Tentunya Pak Dirjen Pajak. Kemudian Menteri Keuangan meneliti dan membuat permohonan penghentian penyidikan ke Jaksa Agung. Ke Jaksa Agung. Betul. Nah, nanti dari Jaksa Agung setelah melakukan penelitian juga itu mengeluarkan keputusan untuk menghentikan penyidikan tersebut. Gitu, Pak. Iya. Nah, jadi wajib pajak tadi ataupun tersangka tadi membayar tidak pokok pajaknya saja. Jadi dihitung. Sanksi Pak? Ada sanksi pidana. Sanksi pidana yang harus dibayarkan itu yang jumlahnya mungkin ya akan berapa kali lipat. Besar ya Pak ya? Besar. 3 kali lipat dari pokok pajak ada, 4 kali lipat dari pokok pajak ada. Tergantung ya Pak ya? Iya. Baik. Iya. Jadi tadi tindak pidana itu bisa dihentikan. Bisa ya, Pak, dihentikan. Ya? Pasal 44A dan pasal 44B. Betul. Kalau pasal 44A itu karena memang tidak terbukti. Betul. Dan juga wajib pajaknya mungkin meninggal gitu ya, Iya. Pak. Sedangkan 44B itu kalau pemulihan. Wajib pajaknya bayar. Wajib pajaknya bayar. Pemulihan pendapatan, kerugian pada pendapatan negara. Tidak hanya pokoknya saja, iya. disertai dengan sanksi. Sanksi. Oke Pak. Iya. Nah tadi Pak, walaupun ada ya Pak indikasi tindak pidana perpajakan, nah kan pelunasan pajak dapat menghentikan proses pidananya, begitu ya Pak? Iya, berarti ya, iya. Pak? Betul. Nah itu tadi yang saya sampaikan di pasal 44B. Iya. Ya, nah prosesnya itu tadi wajib pajak atau tersangka dalam hal ini menyadari kesalahannya, menyadari kesalahannya. Nah ini melakukan pembayaran. Kenapa ini muncul? Ya, karena tadi saya sampaikan pajak itu meminta kepada masyarakat untuk masyarakat itu membayar pajak. Betul Pak. Nah, sementara pidana pajak itu kemungkinan akan memenjarakan orang apabila terbukti. Iya. Sehingga upaya sampai kepada memenjarakan orang itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir ya Upaya Pak. terakhir. Jadi masih harus kita lewati dulu tahapan-tahapannya sampai dia nantinya di penjara. Iya. Nah, apabila dia tadi sadar dan membayar, kemudian tidak dilanjutkan sesuai dengan pasal 44B itu azas ultimum remedium yang dianut oleh undang-undang kita, di mana ultimum remedium itu mengartikan bahwasanya pemidanaan dan menjalankan sanksi pidana tersebut ya sampai masuk ke kurungan atau penjara itu karena wajib pajaknya tidak melakukan pemulihan pada pendapatan negara, tidak membayar, dan itu upaya terakhir. Upaya terakhir. Oke. Jadi Pak, tadi kita sudah menyinggung tentang ultimum remedium. Berarti ultimum remedium ini maksudnya adalah upaya terakhir. Upaya terakhir. Upaya terakhir yang dilakukan sampai nantinya wajib pajak bisa dipenjara gitu. Betul, ya Pak? Sesuai dengan putusan hakim tentunya. Baik, jadi sebelum sampai ke penjara itu masih bisa kita lakukan langkah-langkah ya Pak ya, seperti tadi pemulihan keuangan negara gitu ya Pak. Mungkin lebih sedikit saya tambahkan lagi ya tentang ultimum remedium. Itu merupakan prinsip dalam hukum yang menempatkan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir. Gitu. Jadi pilihan terakhir ya Pak ya. Iya. Nah, dalam konteks perpajakan ini wajib pajak ataupun tersangka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Itu ada beberapa pasal sebenarnya dalam undang-undang perpajakan kita, undang-undang pajak kita. Nah, sebenarnya sebelum penyidikan dimulai ada namanya pemeriksaan bukti permulaan. Iya tadi Pak sudah disinggung di awal. Nah, dalam tahapan itu pun wajib pajak diminta untuk melakukan pembayaran. Itu ditampung dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Masih dimungkinkan. Nah, selanjutnya pada saat proses penyidikan itu di 44B. Bahkan ketika prosesnya sudah sampai kepada penuntutan, sudah sampai di pengadilan, masih bisa juga. Masih bisa juga. Nah, memang ini prosedurnya akan
panjang sekali dan berbeda-beda. Makanya kita selalu meminta kepada wajib pajak ya untuk tidak melakukan pelanggaran pidana pajak tentunya. Jadi tadi berarti banyak kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Jangan banyak, nanti banyak yang mau melanggar. Ada kesempatan apabila dia sadar. Kalau tadi di Bukper dikasih kesempatan 8 ayat 3. Ya, kemudian di penyidikan dikasih kesempatan 44B. 44B. Penuntutan juga masih di penuntutan masih ada dengan undang-undang kita yang terbaru saat ini. Iya, itulah tadi prinsip ultimum remedium itu. Ultimum remedium. Iya. Artinya juga ketika wajib pajak sadar ada pelanggaran pidana yang dilakukan, maka undang-undang pajak itu juga bersifat fleksibel untuk bisa kerugian negara yang dilakukan wajib pajak itu dipulihkan. Iya. Oke. Nah, kawan pajak, ya Pak, udah panjang lebar nih kita bicara tentang tindak pidana perpajakan ya Pak, cukup serius nih. Serius sekali. Iya. Demikian tadi ngobrol asik kita kawan pajak tentang tindak pidana perpajakan. Semoga kedepannya kita berharap tidak ada lagi kawan pajak yang masuk ke ranah pidana perpajakan, karena pada dasarnya DJP tidak menghendaki penggalian potensi perpajakan sampai kepada pidana. Semoga kawan pajak kedepannya lebih bisa mengatur resiko perpajakan yang mungkin terjadi sehingga terhindar dari perbuatan pidana perpajakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Makasih Pak Roni, luar biasa ini informasinya buat kami dan juga buat kawan pajak untuk kita semua. Nah, kita akan bahas topik lainnya nanti Pak Roni pada podcast selanjutnya. Nah, makanya kawan pajak, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita supaya kamu bisa dapat info update video terbaru dari Teras Kawan Pajak. Kawan pajak juga jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dengan akun Pajak Sumut 1. Sedangkan di YouTube-nya kawan pajak boleh lihat video-video kita di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali kawan pajak.